1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Cepi Faridi Hikmat kembali menemani Anda dalam program Siliwangi 1922. Hari ini kami akan membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk selalu menunaikan zakat sesuai dengan nisab dan haulnya. Ada berbagai macam pengertian dari kategori zakat secara universal. Zakat yang diwajibkan salah satunya adalah zakat fitrah. Sahabat Siliwangi 1922, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Apa pengertian dari zakat fitrah berdasarkan dengan ketentuan-ketentuannya? Dan juga berapa besar zakat fitrah yang harus kita tunaikan atau yang harus kita keluarkan? Dan kapan zakat fitrah ini harus dikeluarkan? Dan bagaimana jika kita tidak sanggup untuk membayar zakat fitrah? Nah, oleh karena itu, mari kita simak penjelasannya dari Ustadz Muhammad Romelan LC. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik pemirsa yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Idul Fitri itu selalu kita nantikan. Namun bukan berarti kita cuma menyambutnya saja tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban yang ada sebelum kita merayakan perayaan Idul Fitri tersebut. Sebelum kita memasuki perayaan Idul Fitri, ada satu kewajiban yang mesti kita tunaikan, yaitu zakat fitrah. Atau disebutkan dalam hadis dengan istilah zakat fitri. Ya, zakat fitrah di sini juga boleh disebut sebagaimana istilah yang disebutkan oleh sebagian ulama juga, mereka menyebutnya dengan istilah zakat fitrah. Intinya zakat fitri ataupun zakat fitrah ini adalah zakat yang dikeluarkan sebelum perayaan Idul Fitri. Ya, sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Ya, bentuknya itu nanti adalah makanan pokok sebagaimana nanti akan kita jelaskan secara lebih terperinci dalam masalah zakat ini. Nah, kewajibannya kita sudah tahu bahwasanya hukum zakat fitri di sini adalah wajib. Ya, hukumnya itu adalah wajib sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitri. Kemudian zakat fitri di sini tujuannya adalah ada dua yang bisa kami sebutkan. Yang pertama, kata Nabi SAW, tohratan lis-shaim minal lagwi wa rafathi, yaitu untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kata-kata kotor ketika dia menjalani puasa. Kemudian yang kedua, tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang miskin, untuk memberi makan kepada orang miskin. Nah, kemudian penunaian zakat fitri di sini yang berkewajiban untuk menunaikan adalah setiap muslim. Kemudian yang kedua, yang punya kelebihan makanan pokok pada malam hari raya Idul Fitri. Ya, jadi dia punya kelebihan makanan pokok ketika itu. Namun kalau dia punya makanan pokok yang pas-pasan, ya untuk dirinya dan keluarganya, maka tidak ada kewajiban untuk menunaikan zakat fitri. Yang diwajibkan sini adalah yang punya kelebihan makanan pokok ketika itu. Kemudian di sini para ulama katakan seperti ulama Syafi'iyah itu mengatakan bahwasanya hendaklah kepala keluarga itu memberi atau membayarkan zakat kepada ya atas nama dirinya, kemudian juga atas nama orang yang dia tanggung nafkahnya.
Adapun untuk per individu, kalau dia sudah mampu untuk menunaikan zakatnya, maka hendaklah dia menunaikan zakat untuk dirinya masing-masing. Ya, untuk menunaikan zakat fitrah untuk dirinya masing-masing. Sekarang kaitannya adalah bagaimana waktu penunaian zakat fitrah atau zakat fitri. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya fitri dinamakan fitri karena berkaitan dengan Idul Fitri. Maka penunaian zakat fitri itu bukan di awal bulan Ramadan, bukan di pertengahan bulan Ramadan, tapi menjelang perayaan Idul Fitri itu dilaksanakan. Jadi menjelang Idul Fitri. Jadi bukan di pertengahan. Karena nanti tidak akan mencapai maksud sebagaimana disebutkan di awal, yaitu untuk tu'matan lil masakin, untuk beri makan kepada orang miskin. Ya, sehingga yang benar di sini adalah penunaiannya adalah menjelang perayaan Idul Fitri. Ya, menjelang perayaan Idul Fitri. Ini yang jadi poin penting yang mesti kita perhatikan. Jadi kalau seandainya mau tunaikan di beberapa hari sebelumnya itu boleh, tapi tetap disalurkan kepada fakir miskin, mereka mendapatinya ya entah pada malam Idul Fitri ya, atau pokoknya sebelum sholat Idul Fitri itu dilaksanakan. Nanti akan ada penjelasan tentang waktu penunaian zakat fitrah, ini nanti akan kita jelaskan berikutnya. Nah, penunaiannya di sini ada, kita bisa rinci ada dua waktu ya, kapan zakat fitrah itu ditunaikan. Yang pertama adalah dikenal dengan waktu afdol. Ya, waktu afdolnya itu adalah sebelum berangkat ya, ketika menuju lapangan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Maka ketika itu ini waktu yang afdol sekali untuk kita menunaikan zakat fitrah tersebut. Kemudian yang kedua ya, boleh 1 hari sebelum perayaan Idul Fitri atau 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Ini waktu yang masih dibolehkan. Ya, waktu yang masih dibolehkan zakat ini sampai kepada fakir miskin. Tapi lebih dekat ke perayaan Idul Fitri itu lebih bagus. Karena ini nanti akan lebih menyenangkan mereka di saat perayaan Idul Fitri. Kemudian para pemirsa, lalu bentuk zakat fitri kita tunaikan dalam bentuk apa? Ya, zakat fitri kita tunaikan dalam bentuk makanan pokok. Dalilnya ya sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, diantaranya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menyebutkan tentang masalah zakat, ya bentuk zakat atau ukuran zakat. Di sini dikatakan kunna nu'tiha fi zamani Nabi SAW. Kami dahulu itu menyerahkan zakat fitrah di zaman Nabi SAW itu berupa ya so'an min ta'amin, yaitu suatu so' dari makanan. Ya, di sini jadi bentuknya itu adalah makanan. Jadi ini dimaksudkan sini adalah makanan pokok. Ukurannya bagaimana? Satu so'. Au so'an min tamrin, atau satu so' dari kurma. Au-so'an min sya'irin, atau satu so' dari gandum. Au-so'an min zabibin, atau satu so' dari anggur, ya, atau kismis, ya, satu so' dari kismis. Dalam lafaz yang lain dikatakan au-so'an min akitin, yaitu satu so' keju. Maka di sini para ulama simpulkan dari hadis ini bahwasanya bentuk zakat fitrah itu dengan makanan pokok, kemudian ukurannya adalah satu so'. Ya, ukurannya itu adalah satu so'. Jadi di sini tidak bisa digantikan dengan uang. Ya, tidak bisa digantikan dengan uang, dan bentuknya di sini dengan makanan pokok dan ukurannya itu satu so'. Satu so' di sini ya, di sini yang masalah yang para ulama di sini perbincangkan berapa ukuran satu so' dengan standar makanan saat ini. Maka biasa kalau kita tunaikan dengan 2,5 kg, nah ini juga sudah bisa untuk menunaikan zakat fitrah. Ada ulama juga yang mengatakan di bawah ukuran itu, ada yang mengatakan 2,4 kilo. Ya, 2,4 kg, dan ada juga yang setarakan dengan 3 kg seperti fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Bas. Jadi kalau memakai seperti yang kita gunakan itu diperbolehkan, yaitu dengan 2,5 kg. Kemudian tadi sudah dikatakan zakat fitri di sini dengan makanan, bukan dengan uang. Pernah ada yang mengatakan kepada Imam Ahmad itu ditanya, ya, ketika itu beliau ditanya, bolehkah aku menyerahkan beberapa uang dirham untuk penunaian zakat fitrah? Kemudian Imam Ahmad itu mengatakan, akhafu alla yujzi'ahu khilafu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad mengatakan kalau ada yang menunaikannya dengan dirham, dengan uang, bukan dengan makanan, maka kata Imam Ahmad, aku khawatir hal tersebut itu menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir maksudnya di sini adalah tidak sahnya, ya, karena hal itu menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini sebagaimana tekstual hadis Abu Sa'id Al-Khudri ataupun beberapa hadis yang lainnya, zakat fitri ya itu ditunaikan dengan makanan, bukan dengan uang. Walaupun dengan uang yang senilai dengan harga beras tadi, tetap ditunaikan dengan makanan, itu yang harus diserahkan kepada fakir miskin. Jadi kalau ada di antara kaum muslimin yang menyerahkan dalam bentuk uang, maka harus dicairkan dalam bentuk barang berupa beras, itu nanti sampai kepada fakir miskin.
Lalu penerimanya siapa? Tadi sudah disinggung dalam hadis bahwasanya zakat fitri ini diserahkan kepada tu'matan lil masakin, untuk beri makan kepada orang miskin. Maka menurut pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, ya, mereka berdua itu berpendapat bahwasanya berdasarkan tekstual hadis ini, ya, zakat fitri itu diserahkan kepada, ya, fakir miskin saja, bukan kepada 8 golongan penerima zakat. Ya, bukan kepada 8 golongan penerima zakat. Sedangkan jumhur ulama berpendapat zakat fitri itu diserahkan kepada 8 golongan penerima zakat seperti halnya zakatul mal. Namun ada catatan di sini yang perlu diperhatikan tentang masalah amil zakat. Amil zakat di sini yang beredar di tengah-tengah kita punya anggapan bahwasanya setiap orang yang menerima zakat. Namun di sini tidaklah tepat amil zakat sebagaimana disebutkan dalam ayat itu dikatakan wal amilina 'alaiha, ya, orang yang pertama punya sifat bekerja, yaitu untuk mengurus zakat. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan otoritas dari pemerintah untuk mengurus zakat. Jadi kalau dia mengangkat dirinya sendiri, cuma mengangkat lembaganya sendiri, ya, mengangkat yayasannya sendiri sebagai amil zakat, maka ini tidak disebut amil zakat berdasarkan pengertian yang syar'i. Kemudian dia punya tugas juga untuk bekerja, menarik zakat, bisa dipaksa. Kemudian dia juga menampung zakat, dan dia juga nanti menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima. Sehingga kalau kita pakai pendapat jumhur yang mengatakan bahwa zakat fitrah bisa untuk 8 golongan, ya, hal ini tidak termasuk istilah amil zakat yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Tapi ya, untuk golongan yang lain itu masih bisa. Ini kalau menurut jumhur. Tapi menurut pendapat yang lebih tepat tadi, sebagaimana tekstual hadis mengatakan bahwasanya zakat fitrah cuma diserahkan kepada fakir miskin saja. Kemudian waktu pengeluarannya tadi ada 2 waktu, ya, yang afdol dan yang utama sudah, yang afdol dan yang dibolehkan itu sudah dijelaskan. Yang afdal adalah kita serahkannya itu ketika ingin berangkat ke lapangan melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian yang dibolehkan adalah 1 atau 2 hari atau 3 hari sebelum perayaan Idul Fitri. Bagaimana menunaikan zakat fitri setelah sholat Id? Ya, maka penunaiannya setelah sholat Id itu tidaklah sah, tidak dianggap sebagai zakat fitri, tetapi tetap harus ditunaikan. Ya, harus ditunaikan sebelum sholat Id dilaksanakan. Oleh karena itu biasanya untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri waktunya itu diundurkan. Ya, waktunya itu diundurkan supaya para jamaah yang belum menunaikan zakat itu segera menunaikan zakat fitri. Kemudian di manakah zakat fitri disalurkan? Zakat fitri itu disalurkan di tempat, ya, dia menemukan hari raya. Karena zakat fitri ini berkaitan dengan hari raya, sehingga di mana seseorang itu menemukan hari raya, maka disitulah tempat dia menunaikan zakat fitri tersebut. Misalnya dia itu mudik, ya, di kampung halamannya, maka waktu yang bagus untuk menunaikan zakat fitri adalah, tempat yang bagus adalah di saat dia menemukan hari raya tersebut, yaitu saat dia berlebaran atau berada di malam hari raya. Nah, itu yang lebih bagus untuk penunaian zakat fitri. Tapi kalau dia menunaikan di tempat yang lainnya juga tetap sagur kewajibannya. Itu cuma tempat yang dianggap lebih afdol atau lebih utama untuk penunaian zakat fitrah. Nah, ini demikian ringkas apa yang kami sampaikan tentang zakat fitri. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk terus bisa beramal soleh dan mengingat kewajiban ini, dan kita bisa menyampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Siliwangi 1922, semoga tausiah yang tadi disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada saran dan pendapat, silakan untuk disampaikan melalui komentar di dalam video ini. Dan menutup kebersamaan kita semua, saya Cepi Paridi Hikmat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan saksikan terus channel Siliwangi 1922, serta mohon dukungannya dengan cara untuk like, komen, share, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya. Mudah-mudahan semakin hari program-program kami ini terus bisa menyajikan sesuatu atau tayangan yang bisa mengedukasi dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi Jiwa Raga. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.